Film ini berjudul Chef. Saya sendiri sudah menonton film ini beberapa kali dan sangat merasa terinspirasi dari film ini, sehingga saya sangat merekomendasikan kalian menonton film ini secara langsung. Bagi kalian yang suka masak atau mungkin suka nonton MasterChef Indonesia, kalian mungkin sangat menyukai film ini. Tokoh utama dalam film ini bernama Carl Casper, di mana dia adalah seorang chef yang sudah bekerja 10 tahun di restoran ternama. Hampir semua orang tahu siapa Carl. Hal ini dikarenakan masakannya yang terkenal enak dan mempunyai ciri khas tersendiri. Bisa dibilang seluruh hidupnya dia dedikasikan di dapur bersama dua orang asistennya bernama Mark dan Tony. Mereka berdua adalah rekan dapur yang sangat setia, yang selalu menemani Carl di dapur. Dan karena seluruh hidupnya didedikasikan di dapur, maka dia kehilangan hal yang lain nih. Karena dia kehilangan waktu, sehingga dia kehilangan waktu bersama keluarganya, anaknya, istrinya, karena dia terlalu sibuk memikirkan menu dan masakan yang akan dia lakukan. Carl pun sudah bercerai dengan istrinya, dan dia pun tidak terkenal dekat dengan anaknya. Dan yang paling, menurut saya yang paling menyedihkan ialah Carl tidak tahu apa yang membuatnya bisa bahagia. Singkat cerita, di restoran tempat Carl bekerja akan ada datang seorang kritikus makanan yang cukup terkenal di kota tersebut. Dia akan datang dan mengkritik semua menu yang ada di restoran tempat Carl bekerja. Carl sudah menyiapkan semuanya dan dia sungguh sangat yakin dengan menu baru yang sudah dia buat, dan dia merasa itu sungguh sangat enak dan bisa membuat kritikus makanan tersebut merasa terkagum-kagum. Tapi secara mendadak, si Riva, owner dari restoran tersebut, meminta Carl memasak makanan yang sama yang biasa dihidangkan selama 10 tahun terakhir. Karena owner restoran itu nganggap bahwa itu adalah menu yang terkenal di restorannya. Tapi Carl beda pendapat nih guys. Dia merasa menu yang dihadirkan 10 tahun terakhir sudah pernah dicicipi oleh kritikus tersebut, dan dia harus menampilkan menu yang baru. Tapi debat antara Riva dan Carl selaku pemilik restoran dimenangkan oleh Riva, karena keputusan tetap ada di tangan pemilik si restoran tersebut. Singkat cerita, datanglah si kritikus makanan tersebut yang bernama Ramsay, dan dia mencobai makanan yang disajikan di restoran tersebut. Kemudian Ramsay itu menulis di berbagai medianya, di blog, di Twitter, dan di tulisan tersebut dia berkomentar bahwa makanan yang ada di restoran Carl tidak enak dan masih sangat monoton sejak 10 tahun terakhir. Membaca tulisan tersebut, Carl langsung down karena hampir seluruh hidupnya dia dedikasikan untuk makanan dan restoran tersebut. Lalu chef Carl pun gak pulang dan dia stay di dapur sambil mencoba untuk menemukan resep baru yang lebih enak supaya bisa membuat menu yang bisa membuat terkagum chef tersebut. Setelah semalaman berada di dapur, tanpa terasa waktu pun sudah pagi dan chef Carl pun sudah menyelesaikan masakannya. Kedua asistennya pun datang dan mencicipi hasil makanan yang telah dibuat oleh Carl. Mereka pun terkagum karena makanan tersebut sangat enak. Lalu, kedua chef atau kedua asisten tersebut menceritakan bahwa apa yang ditulis oleh Ramsay selaku kritikus makanan telah menjadi trending topik di Twitter. Akan tetapi, karena chef Carl tidak tahu tentang Twitter dan tidak mengerti cara menggunakan Twitter, dia pun menjadi cuek dan tidak peduli apa yang dikatakan oleh kedua asistennya tersebut. Lalu waktu malam setelah pulang kerja, Carl menemui anaknya, dan di sana dia meminta anaknya membuatkan akun Twitter. Dan mereka berdua pun terkejut setelah mengetahui bahwa video yang diunggah oleh kritikus makanan tersebut banyak mendapatkan komentar negatif dari netizen nih guys. Sehingga chef Carl pun merasa sangat kecewa. Akhirnya chef Carl pun menantang si Ramsay, kritikus makanan tadi, untuk datang kembali keesokan harinya ke restoran agar bisa merasakan menu baru yang telah dibuat oleh si Carl. Alhasil di Twitter pun ramai yang nge-tweet nih guys, dan jadi trending topik nih. Akhirnya restoran pun penuh banget dan banyak yang pesan meja.
restoran itu belum pernah seramai ini dalam 10 tahun terakhir. Dan si Carl pun sudah menyiapkan menu makanan terenaknya nih guys. Akan tetapi, di tengah persiapan, lagi-lagi si Riva, owner dari restoran tersebut, meminta Carl untuk memasak makanan yang sama lagi. Menu yang sama, seperti biasanya, dan tidak boleh dirubah oleh Carl. Carl pun kaget karena semua orang yang datang di restoran tersebut karena pertandingan yang dia lakukan oleh kritikus makanan, dan dia pun merasa berbeda pendapat kembali dengan si Riva. Cekcok pun terjadi dan berujung pada berhentinya Carl dari restoran tersebut. Tapi pas Carl mengajak dua asistennya tersebut untuk berhenti, si Tony dan si Martin, mereka berdua hanya terdiam dan Carl pun langsung meninggalkan mereka keluar dari restoran. Datanglah si Ramsay yang sudah siap untuk mencobai makanan baru yang dibuat si Carl. Akan tetapi dia tidak melihat sosok Carl di dapur, dan dia juga hanya mendapatkan menu yang sama seperti waktu dia datang di pertandingan sebelumnya. Dan akhirnya si Ramsay itu pun menulis tweet kembali di Twitter, dan dia memberikan sebuah statement kalau Carl itu takut bertemu dengannya, dan intinya ya kayak pengecut gitulah yang dia katakan di Twitter. Carl yang membaca tweet dari Ramsay, dia pun merasa sangat marah dan dia kembali ke restoran lagi. Setelah sampai di restoran, dia pun mengata-ngatai dan meneriaki si Ramsay. Akan tetapi banyak pengunjung yang merekam kejadian tersebut, dan kejadian tersebut pun menjadi viral dan membuat Carl tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena kejadian tersebut cukup memberikan dampak buruk kepada nama baik Carl. Sampai suatu ketika dia ditawari pada seorang agen untuk menjadi chef utama dalam sebuah acara TV bernama Hell Kitchen. Mungkin kalian sudah tahu kalau Hell Kitchen itu ada acara TV di mana di dapur ada chef yang sedang marah-marah begitu. Nah, menurut si agen tersebut, Hell Kitchen cocok untuk Carl karena melihat video marah-marahnya kemarin. Tapi Carl pun gak mau dan menolak tawaran tersebut. Di sisi lain, Carl pun ditawari untuk mendirikan sebuah food truck oleh istrinya, atau mantan istrinya lebih tepatnya. Tapi Carl pun gak mau dan dia hanya ingin kerja di restoran katanya. Oh iya, untuk istrinya itu namanya Ines dan anaknya itu bernama Percy. Oke, singkat cerita, Ines dan Carl pun bertemu dan Ines mengatakan kalau dia ingin pergi ke Miami sehingga butuh orang untuk menjaga si Percy. Nah, nanti ceritanya kayak Carl diminta untuk jagai Percy dan digaji sama Ines gitu katanya. Di Miami atau Miami pun mereka merasakan liburan pertama kali dengan keluarga yang utuh karena Carl ikut di situ. Dan Percy baru pertama kali melihat sisi-sisi lain dari ayahnya tersebut. Ternyata Carl bisa menyanyi, berjoget, dan berdansa. Waktu pun berlalu dan Carl mulai merenung kenapa dia tidak menerima ajakan dari si Ines untuk membuka food truck. Dan semuanya pun dimodalin sama si Ines. Akhirnya Carl pun memutuskan untuk membuka food truck dibantu oleh anaknya si Percy. Dia membeli truk baru dan membersihkan berdua dengan Percy. Setelah semua bersih dan beres, Carl pun berpikir kalau semuanya akan terasa sangat berat bila dia memasak hanya sendirian di dapur truk tersebut. Tiba-tiba datanglah si Martin, yaitu salah satu asisten dari chef Carl yang dulu pernah kerja bersama, mengatakan kalau dia ingin kembali bekerja sama dengan Carl membuat food truck tersebut. Karena si Martin ini sudah mau kerja di restoran si Riva tersebut. Singkat cerita, mereka pun memulai perjalanan food truck mereka bertiga. Pelanggan pertama mereka adalah para tukang yang ada di sekitar tempat bersih-bersih food truck mereka. Salah satu yang saya suka dalam film ini adalah beberapa pesan yang terselip ketika Chef Carl mengajarkan tentang filosofi hidup kepada anaknya. Salah satu kata yang paling mengena adalah
Sewaktu anaknya diajari untuk manggang roti, dia menyelipkan suatu pesan di mana dia mengatakan seluruh hidupmu sekarang ada di roti dan panggangan yang ada di depanmu. Kalau pangganganmu kacau, maka seluruh duniamu akan kacau. Di situ kita diajarkan tentang arti fokus dan totalitas terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Carl juga mengajarkan kalau masakan yang tidak sempurna atau tidak dimasak dengan baik itu tidak pantas untuk disajikan kepada orang lain. Ada lagi satu scene yang memperlihatkan Carl mengizinkan anaknya Percy untuk meminum minuman keras, padahal anaknya itu masih berumur 10 tahun. Ini agak sedikit gila sih. Tapi setelah Percy mencoba meminum dan rasanya pahit, dia pun diberikan nasihat oleh si Carl. Carl pun berpesan, sekarang kamu udah tahu rasa dari minuman bir tersebut. Jadi kamu sekarang, kalau ada temen yang nawarin bir ke kamu harus tahu, kamu harus menolak kan? Lanjut lagi ke ceritanya. Truk perjalanannya pun berlanjut. Truk tersebut melewati kota ke kota dan dia berhenti di setiap kota di mana mereka melihat ada banyak orang dan ada orang yang ingin memakan makanan dari food truck tersebut. Tapi yang aneh, ketika Carl ini baru buka di kota-kota tersebut, ternyata banyak orang yang sudah menunggu dan banyak orang yang ingin mencicipi makanan yang dibuat oleh food truck tersebut. Padahal dia baru saja parkir mobil food trucknya dan antrian pun sudah berjajar panjang. Ternyata selama perjalanan, anaknya si Percy, dia selalu mengunggah foto-foto perjalanan dari food truck tersebut, sehingga banyak orang yang penasaran dan ingin mencicipi makanan dari Chef Carl. Carl pun kaget, ternyata anaknya jago dalam marketing di sosial media dan membuat dagangan makanan yang ada di food truck tersebut menjadi laris. Hari demi hari pun berlalu dan si anak minta izin untuk membuat sebuah video 1 detik setiap hari untuk mendokumentasikan perjalanan bersama Carl. Lalu setelah perjalanan panjang dari Miami dan sudah dekat di kota anaknya, maka Carl pun bilang ke anaknya bahwa sebentar lagi libur sekolah akan selesai dan kita harus melanjutkan kehidupan masing-masing. Si Percy bakal begitu sibuk sekolah dan si Carl bakal sibuk menjalankan bisnis food trucknya yang sudah dibangun bersama-sama ini. Tapi si Percy pun nangis dan gak mau pisah sama si Carl nih guys. Dia masih ingin bantuin bapaknya setiap hari Minggu dan dia masih juga ingin bertemu dengan bapaknya supaya bisa terus berkomunikasi dengan bapaknya. Nah, setelah sampai di rumah dan berpisah dengan si Carl, Percy pun langsung masuk ke rumahnya dan Carl pun merenung dengan perpisahan yang terjadi tersebut. Lalu gak lama anaknya mengirim hasil video yang telah dibuat selama perjalanan bersama dengan ayahnya itu. Dan si Carl pun menonton semua kenangan bersama anaknya itu. Dan akhirnya Carl pun berubah pikiran dan nelpon kembali anaknya itu. Dia pun bilang anaknya boleh bantu waktu akhir minggu atau waktu liburan sekolah. Lalu ternyata si Ines pun kelihatan dia berhenti bekerja nih guys. Dan dia membantuin kerja di food trucknya si Carl. Dia bantuin Carl di food truck tersebut sebagai waitersnya. Gak lama di saat mereka lagi sibuk bekerja dan melayani pelanggan, tiba-tiba datanglah si kritikus makanan yang ada di awal cerita. Si Ramsay, sang kritikus, datang untuk berdiskusi dengan Carl. Dan mereka berdua pun ngobrol dan si Ramsay itu ngejelasin kalau yang dia lakukan sebelumnya itu tidak serius. Dia hanya profesional sebagai kritikus makanan agar bisa menarik pelanggan ke restoran tersebut. Karena untuk bisa viral, maka media membutuhkan sesuatu untuk bisa mendongkrak namanya. Dan ternyata Ramsay baru saja menjual situs dari websitenya. Ramsay baru saja menjual situs dari website kritikus makanan tersebut dan mendapatkan uang yang cukup banyak. Dan dia pun sudah membeli sebuah restoran untuk
dibuka. Lalu dia pun menawari si Carl untuk bekerja sebagai koki utama di restoran tersebut. Tentunya berbeda dari si Riva, yaitu owner restoran yang tempat Carl bekerja dulu. Ini si Ramsay membebaskan Carl untuk memasak hidangan setiap kali dia mau mencoba menu-menu baru. Dan di akhir film pun ditutup dengan Carl dan Ines yang rujuk dan nikah kembali, guys. Akhirnya Carl, Ines, dan si anak dapat hidup bahagia bertiga lagi.